Selamat pagi peserta didik Bapak semuanya. Semoga kalian tetap sehat-sehat dan semakin terdorong untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi pada pembelajaran kita pagi hari ini, kita akan melanjutkan dari materi kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang letak dan luas Indonesia. Maka materi kita pada hari ini seperti yang kamu lihat pada slide, ya, yaitu tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Ya, jadi silahkan Anda lihat buku paket kita, yaitu dari buku pegangan dari Kemdikbud, halaman 22 sampai 37. Berbicara tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Jadi Indonesia ini merupakan negara yang sangat luas, ya, yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Jadi sumber daya alam itu dapat kita artikan semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Nah, wujudnya itu ada dua, ada yaitu berupa benda mati dan ada benda hidup. Kemudian yang berikutnya, sumber daya alam itu ada yang dapat diperbaharui, artinya dapat dipulihkan kalau dia habis. Kemudian ada yang tidak dapat dipulihkan atau tidak dapat diperbaharui kalau sudah habis. Nah, kemudian yang berikutnya, bentuk daripada sumber daya alam itu ada dia berupa air, ada tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan sebagainya. Nah, kemudian karena banyaknya bentuk ini tadi, maka kita hanya dibatasi pada materi ini ada tiga hal, yaitu sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan kemaritiman Indonesia. Kita mulai dengan potensi sumber daya alam Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki potensi sumber daya alam yang sangat banyak, ya. Ada sumber daya udara, sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan sumber daya laut. Nah, kemudian Indonesia itu sebagai negara yang berdaulat, yang memiliki kedaulatan yang penuh dan utuh terhadap ruang udara di atas wilayah NKRI. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Nah, kalau kita melihat tentang potensi kehutanan kita, jadi hutan itu memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi ekonomis. Fungsi ekonomisnya, dia bisa sebagai penghasil kayu hutan, penghasil tanaman obat-obatan, dan lokasi wisata alam. Nah, ini adalah merupakan contoh daripada potensi kehutanan negara kita. Fungsi yang kedua, itu adalah fungsi ekologis atau fungsi lingkungan. Ya, jadi sebagai habitat berbagai jenis flora dan fauna, mencegah erosi daerah hulu, dan menjadi daerah resapan air. Ini contohnya. Maaf. Kemudian yang berikutnya, hutan di Indonesia itu memiliki luas sekitar 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih banyak kita jumpai di daerah Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, untuk membahas tentang potensi sumber daya hutan ini, silakan Anda baca nanti di buku paket halaman 24 sampai 27. Yang berikutnya, sumber daya air, ya. Sumber daya air itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, ada air hujan, ada sungai, dan ada danau. Nah, kita lanjutkan dengan potensi sumber daya tambang, ya. Jadi sumber daya tambang kita ini sangat banyak anak didik kami, ya. Itu ada tambang biji besi, ada emas di Freeport, ya, ada nikel, ada batu bara di Kalimantan, ya. Ada timah dan sebagainya. Jadi Indonesia ini memiliki potensi tambang yang sangat melimpah. Nah, untuk mendalami potensi tambang ini nanti bisa kamu lihat di halaman 27 sampai 32, ya, buku paketnya. Nah, ini potensi barang tambang kita. Ada minyak bumi, gas, batu bara, boksit, pasir emas. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan potensi kemaritiman Indonesia. Jadi kemaritiman Indonesia potensinya itu paling besar itu adalah perikanan. Selain itu juga selain perikanan, dalam kemaritiman ini yang mau kita bahas juga ada hutan mangrove, ya hutan mangrove. Nah, hutan mangrove
Ini adalah merupakan hutan yang bisa kita lihat di tepi pantai. Nah, ini fungsinya salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya abrasi, ya, pengikisan atau erosi daerah pantai. Nah, ini dia. Yang kedua, kemaritiman kita itu ada terumbu karang, ya, terumbu karang, ya. Baik, lanjut. Nah, ini adalah merupakan potensi kemaritiman kita. Ada perikanan, ya, perikanan. Kemudian ada lagi mangrove, ya, ini contoh hutan mangrove Indonesia. Ada lagi yang ketiga terumbu karang, ya. Kemudian yang berikutnya ada garam, ya. Ada lagi yang berikutnya pariwisata. Ada yang berikutnya itu adalah transportasi, ya. Kemudian ada rumput laut. Ada lagi mutiara, ya. Baik, ini mengenai potensi kemaritiman kita ya anak didik kami. Ya, nanti untuk lebih mendalami potensi kemaritiman bisa kamu lihat halaman 33 sampai 37. Baik, demikian anak didik kami untuk pembelajaran kita hari ini secara singkat garis-garis besarnya. Silahkan nanti didalami kembali dari buku paketnya halaman 22 sampai 37. Nah, untuk menggali lagi materi kita ini nanti Bapak akan kirimkan juga, yaitu lembar kerja siswa, yaitu tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Sekian dan terima kasih materi dari Bapak hari ini.